Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang. Pengacara Yosef, Rohman Hidayat menuduh ada yang disembunyikan Danu, apakah itu benar? Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang hingga menjelang akhir tahun ini belum juga ditetapkan tersangkanya. Informasi dari Polda Jabar beberapa waktu lalu soal pemeriksaan Danu yang diperiksa maraton terkait kasus pembunuh di Subang. Danu sendiri dicecar sekitar 100 pertanyaan diperiksa penyidik Polda Jabar berturut-turut selama 2 hari. Pemeriksaan di Polda Jabar tersebut sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan sebelumnya di Polres Subang. Danu diberondong pertanyaan soal puntung rokok yang ada di TKP rumah tempat pembunuhan Tuti dan Amel. Menanggapi hal tersebut penasehat hukum Rohman Hidayat memang berharap agar kasus ini bisa segera selesai. Penyidik Polda Jabar bisa segera menetapkan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak sebelum tahun baru. Kalau boleh usul, sebelum nyebrang tahun sudah ditetapkan tersangkanya, jadi mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ketahuan tersangka kasus pembunuhan Subang tersebut, ujar Rohman Hidayat saat diwawancarai. Rohman pun menyebut bahwa pemeriksaan Yosef sudah tuntas, tidak ada pemanggilan kembali seperti Danu yang dipanggil berulang-ulang. Karena Yosef sudah memberikan keterangan semuanya kepada penyidik kepolisian Polda Jabar. Yosef dalam memberikan keterangan tidak berubah-ubah dan Yosef selalu memberikan keterangan sebagaimana aslinya, tidak ada rekayasa. Makanya keterangan Yosef tidak pernah ada yang dirubah dan juga ada yang diulang sehingga penyidik tidak memanggil lagi Yosef. Semuanya udah kita sampaikan dan sudah ada semua keterangan Pak Yosef di penyidik, katanya. Ketika ditanya soal pemanggilan Danu yang berulang dan diperiksa maraton, Rohman mengaku dia tidak mau mengomentari lebih jauh, namun meski begitu Rohman menyebut kembali dipanggil berulang oleh penyidik karena keterangan Danu yang berubah-ubah. Nah ini kan ada apa berubah-ubah, berarti ini ada sesuatu yang disembunyikan oleh Danu dan ini perlu dicurigai oleh penyidik, ada apa, katanya. Kemudian Rohman Hidayat juga mengklarifikasi soal seringnya Yosef diperiksa oleh penyidik. Rohman menyebut bahwa jumlah banyaknya pemeriksaan oleh penyidik tidak berkorelasi penentuan tersangka. Tidak ada korelasinya saksi yang sering diperiksa itulah tersangkanya, itu tidak benar, katanya. Menurut Rohman Hidayat, Yosef banyak diperiksa penyidik itu karena Yosef dinilai yang paling tahu tentang korban Tuti Suhartini dan Amel karena memang korban adalah istri dan anaknya. Makanya di pemeriksaan Polda Jabar juga sebelumnya ditanya soal kebiasaan Amel apakah sering beli nasi goreng lewat ojek online tiap malam atau gimana. Jadi hal-hal yang detail itu ditanyakan pasti kepada ayahnya. Dan mungkin kalau ibunya ada juga akan sama diperiksa seperti Yosef berkali-kali, tapi kan ibunya, Tuti, malah menjadi korban pembunuhan juga. Jadi sekali lagi Rohman Hidayat meminta agar publik tidak berprasangka seperti itu, jadi justru Yosef menjelaskan semuanya kepada penyidik dalam rangka memberi informasi yang valid dan informasi yang akurat karena Yosef adalah bagian penting dari keluarga korban. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.